subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa diduhu al-adam wa dalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqat. Maka wajib pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala apa al-wujudu sifat wujud, artinya Allah ada. Wadiduhu dan adapun lawannya sifat wujud al-adamu adalah adam, artinya tidak ada. Wadalilu adapun dalil ala dalika kepada sifat wujud wujudu hadhil makhluqati, yaitu adanya makhluk-makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada pengajian yang lalu menjelaskan tentang pembagian 20 sifat yang wajib di Allah, yaitu nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Maka pada kesempatan ini saya sengaja bikinkan sebuah tulisan pendek. Kita sedang membahas sifat wujud. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud, maka wajib pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala wujud atau sifat wujud, artinya ada. Di situ bisa dibaca maksud wajib di sini adalah wajib akli. Jadi beda dengan wajib syar'i. Wajibnya wajib akli, ma la yatasawwaru fil akli adamu, tidak tergambar di dalam akal tidak adanya itu perkara, berarti wajib adanya. Akal kita tidak ngerti kalau perkara itu tidak ada, tidak masuk di akal kalau tidak ada, berarti itu wajib menurut akal. Adanya Allah adalah sesuatu yang dapat dimengerti oleh akal, maka tidak adanya Allah tidak bisa dimengerti oleh akal, berarti disebutnya wajibnya wajib akli. Beda dengan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar apabila melakukan, disiksa apabila meninggalkan. Itu perbedaannya. Diulangi, yang dimaksud di sini adalah wajibnya wajib akli, artinya adanya Allah adalah sesuatu yang dapat dimengerti oleh akal, dan tidak adanya Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh akal. Karena akal hanya mengerti kalau Allah itu ada, berarti adanya Allah itu wajib menurut akal, disebutnya wajib akli. Selanjutnya tinjauan hukum syarat terhadap wajib akli wujudnya Allah. Wajib kepada setiap mukallaf meyakini wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan konsekuensi mendapatkan pahala dengan keyakinan tersebut serta terpenuhi salah satu syarat iman. Dan sebaliknya disiksa mukallaf yang tidak meyakini wujudnya Allah serta divonis sebagai orang yang kufur. Itu. Nah, ini disebutnya wajib syara, wajib syar'i, ya kan? Yang tadi wajib meyakini atas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan konsekuensi mendapatkan pahala dengan meyakininya, kemudian terpenuhi salah satu syarat iman. Sebaliknya apabila tidak meyakini, maka disiksa itu mukallaf yang tidak meyakini atas wujudnya Allah serta divonis sebagai orang yang kufur. Kalau melihat dalam kitab Tijan Darwi, orang mukmin atau mukallaf dalam meyakini
adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sebetulnya dengan meyakini adanya saja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu banyak pikiran kemana-mana, cukup meyakini Allah itu ada, tidak perlu berpikir seperti apa, bagaimana. Nah, ini dalam rijan Syekh Nawawi menjelaskan bahwasanya wajib kepada setiap mukallaf meyakini atas apa? Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzatil ladzi la yaqbalul adam azalan wala abadan, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu wujudnya wujud dzati, ya kan, tidak pernah menerima kepada tidak ada selama-lamanya. Wa yakfil mukallaf ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Cukup kepada orang mukallaf itu meyakini adanya Allah dengan wujud dan wajiban, meyakini wajib adanya, itu sudah cukup. Artinya sudah termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini Allah itu ada, adanya Allah itu wajib, itu sudah cukup. Untuk kelas-kelas kita yang kalau ngorek-ngorek jauh juga kan puyeng ya, sudah cukup. Nah, hukum syara memperkuat pendapat hukum akal, yang mana tadi dalam hukum akal bahwasanya akal ini tidak mengerti kalau Allah tidak ada, tapi akal ini mengerti kalau Allah itu ada. Ini pun diperkuat ke dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Katakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawabnya qulillah, katakanlah atau jawablah, yang menciptakan langit bumi itu adalah siapa? Allah. Semata-mata ciptaannya itu ada, pasti yang menciptakannya wajib ada. Itu ada 3 macam wujud. Jadi gampang ya, terusnya berarti tiap ngaji pakai silabus saja gitu ya, jadi pulang bisa dibaca. Jadi kalau ngajak ngaji di kitab kuning ini puyeng juga, mana mikirin bacanya, mana mikirin maksudnya. Yang pertama ada wujud idofi. Apa itu wujud idofi? Wujud idofi adalah sesuatu bersandar kepada sesuatu yang lain, seperti adanya bapak karena adanya anak. Kalau belum punya anak kan nggak disebut bapak, nggak disebut ibu kan ya. Karena sudah punya anak maka disebut apa? Bapak, disebut ibu. Nah, maka adanya bapak disandarkan kepada adanya anak. Disebut kakek karena adanya cucu. Sebelum ada cucu tidak ada tuh disebut kakek. Berarti ini namanya apa? Wujud idofi, karena keberadaannya itu disandarkan kepada yang lain. Paham ya? Kedua, ada wujud aridi. Wujud aridi apa? Yang dimaksud wujud aridi yaitu adanya sesuatu tidak bersandar kepada sesuatu yang lain, akan tetapi didahului dengan tidak ada, seperti adanya alam ya, seperti adanya alam. Wujud aridi, satu perkara tidak bersandar kepada perkara yang lain, tapi adanya didahului dengan tidak ada. Ada yang keliwat di situ tuh ya. Coba. Wujud aridi itu sesuatu adanya itu, sesuatu adanya itu perkara tidak bersandar kepada yang lain. Nah, tetapi adanya itu ada permulaannya, seperti alam semesta. Yang ketiga ada wujud hakiki. Wujud hakiki ini yang disebut wujud dzati, yaitu adanya sesuatu tidak bersandar kepada sesuatu yang lain,
dan tidak didahului dengan tidak ada. Inilah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya Allah tidak disandarkan kepada adanya yang lain, dan adanya Allah tidak ada permulaannya. Maka itulah yang disebut wujud hakiki. Nah, tiga itu ya. Bagaimana cara mengetahui wujud? Cara mengetahui wujud, atau dalam bahasa santri itu, barang wujud itu teridrok, nah ditemukannya gitu. Dengan cara apa? Pertama, ada dengan visi. Visi itu panca indera. Sesuatu dinyatakan ada, terlihat oleh mata. Sesuatu dinyatakan ada karena tercium oleh hidung, terdengar oleh telinga misalnya ya. Nah itu visi lah, panca indera. Nah, dikatakan sini wujud, artinya wujud dapat diketahui dengan panca indera, seperti cahaya diketahui dengan mata, suara diketahui dengan telinga, bau wangi diketahui dengan hidung, asin manis diketahui oleh lidah, kasar lembut diketahui oleh telapak tangan. Itu barang wujud. Satu, barang wujud itu bisa ditemukan dengan panca indera. Kedua, wujud itu teridrok. Kalau tadi dengan isi, yang kedua dengan akli, dengan akal. Bisa ditemukannya itu dengan akal. Artinya wujud yang tidak dapat diketahui dengan panca indera, tapi dapat diketahui dengan akal. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, hidung tidak bisa mencium, lidah tidak bisa merasa, telapak tangan tidak bisa meraba, tapi bisa diketahui dengan apa? Akal. Contoh, pinter, bodoh, kan tidak kelihatan. Pinter itu seperti apa sih? Kan bodoh itu seperti apa sih? Senang, susah. Oleh karenanya menurut akal, ketika diketahui dengan akal segala sesuatu yang diciptakan, maka akal akan menemukan penciptanya atau yang menciptakannya. Seperti wujudnya alam. Nah, makhluk nih, akal hanya mampu menemukan wujudnya yang menciptakan alam, yakni Khaliq. Ulangi, adanya alam, akal itu hanya bisa menemukan ada yang menciptakan, tapi akal tidak bisa menyebutkan siapa penciptanya. Kenapa akal bisa menyebutkan ada yang menciptakan? Karena menurut akal tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ini dalam hal wujud yang mana? Dalam hal wujud yang idofi, dalam hal wujud yang aridi, bukan dalam hal wujud yang hakiki, ya kan? Nah, tadi kan tiga wujud, ada wujud idofi, ada wujud aridi. Akal tidak bisa masuk di akal kalau sesuatu itu ada tanpa ada pencipta. Maka akal menyimpulkan pencipta itu harus ada. Nah, adanya pencipta itu, yakni disebut Khaliq, itu ada temuan akal. Adapun Tuhan itu disebut Allah. Nah, itu bukan hasil akal, itu berdasarkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para rasul, kepada para nabi. Kalau akal tidak bisa menemukan nama Allahnya gitu, hanya bisa menemukan apa? Pencipta atau Khaliq. Berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Wujud akli Allah tidak dapat disamakan dengan wujud aklinya makhluk, ya kan? Kalau tadi makhluk ada yang idofi, ada juga yang aridi. Allah tidak bisa begitu. Tidak bisa disamakan wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Nah,
Wadiduhu al-adamu, kebalikan adanya Allah adalah sifat Adam, atau kebalikannya wujud adalah apa? Adam. Maknanya apa? Tidak ada. Nah ini harus rada mikir ini menjelaskan ini ya, karena kalau apa namanya, makna didu itu ada makna lughat, ada makna istilah. Ada makna lughat, ada makna istilah. Kebalikan dari sifat wujud adalah Adam, artinya tidak ada. Jadi kalau kebalikan dari wujudnya Allah, yang mustahilnya adalah tidak ada. Jadi maknanya apa? Mustahil, Allah tidak ada. Itu karena sifat wujud wajib bagi Allah, maka sifat Adam mustahil bagi Allah. Makanya tadi katakan Allah itu wajibul wujud dan mustahilul adam. Wajib adanya, mustahil tidak adanya. Karena tidak ada itu, yakni Adam itu adalah lawan dari sifat wujud atau kebalikan dari sifat wujud. Awas, Adamnya bukan pakai alif ya, tapi pakai ain. Adam, bukan Adam. Kalau Adam pakai hamzah berarti itu Nabi Adam. Ini Adam pakai ain, artinya tidak ada. Dan mustahil bagi Allah apa? Ada. Lafaz didu menurut istilah digunakan untuk dua hal yang tidak bisa disatukan. Didu berlawanan kan? Sesuatu yang berlawanan. Ini menurut istilah yang tidak bisa disatukan. Kalau negatif sama positif menyala ya. Didu bukan itu. Kalau model magnet tuh kalau berbalik-balik kan tidak bisa nyatu tuh ya. Apa sih persani ya? Nah, menurut istilah ya, menurut istilah itu digunakan untuk dua hal yang tidak bisa disatukan. Akan tetapi bisa tidak ada dua-duanya. Sesuatu yang tidak bisa disatukan tapi bisa tidak ada dua-duanya. Saya kasih contoh, umpamanya hitam berlawanan dengan putih. Apabila disatukan, hitamnya akan hilang, putihnya juga akan hilang. Jadi apa? Tidak ada. Hah? Jadi warna apa? Abu-abu. Berarti hitamnya hilang, putihnya juga hilang. Paham maksudnya ya? Itu sifat yang berlawanan yang tidak bisa disatukan, tetapi bisa hilang dua-duanya. Masa kepada Allah begitu? Adam dengan wujud apa bisa disatukan? Tidak bisa. Coba kita simak. Seperti hitam dan putih tidak bisa kumpul pada satu titik, tapi bisa hilang dua-duanya. Seperti dibalut dengan warna merah semuanya, ya kan? Sedangkan menurut bahasa, menurut lughat, makna did adalah sama dengan makna nakid menurut istilah, yaitu sesuatu yang tidak bisa kumpul dan tidak bisa tidak ada. Nah, ini perbedaannya nih. Makna did menurut istilah dengan makna did menurut lughat nakid istilah, yaitu ulangi bagaimana? Menurut bahasa makna did adalah sama dengan makna nakid menurut istilah. Yang dimaksud yaitu sesuatu yang tidak bisa kumpul dan tidak bisa ada, yakni perlawanan ada dan perlawanan tidak ada. Artinya ada dan tidak ada itu ada, serta tidak wujud dan tidak ada itu tidak mungkin bisa kumpul pada satu dat. Tidak mungkin satu dat ya ada ya tidak ada. Jadi gini, kalau ada wujud maka hilang apa? Ada, ya Pak? Kalau ada wujud maka hilang ada. Kalau ada, coba, yo. Dipahami ya?
Ambil lagi. Diddu kebalikan gitu ya, lawannya gitu ya. Nah, menurut makna did adalah ya kan, sama dengan makna nakid menurut istilah, yaitu sesuatu yang tidak bisa kumpul dan tidak bisa tidak ada. Tidak bisa tidak ada, itu kunci itu. Berarti wajib ada. Nah, wajib ada. Tidak bisa tidak ada, yakni perlawanan ada dan perlawanan tidak ada. Artinya ada dan tidak ada itu ada, ya kan? Ada dan tidak ada itu ada. Paham nggak? Ada dan tidak ada itu ada, serta tidak mungkin kumpul keduanya. Tidak mungkin yang wujud ya ada, ya ada ya tidak ada. Artinya kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Tetapi tidak ada itu ada. Nah, mau ya? Tidak ada itu ada. Nanti sambil dipikir. Ini hanya dikasih tulisan. Paham ini? Karena lugot nakid istilah. Tidak mungkin satu zat yang ada ya ada ya tidak ada, dan tidak mungkin satu zat dikatakan adanya tidak ada atau tidak adanya tidak ada. Dah, hilang. Sambil ngopi di rumah ya, dibaca pelan-pelan. Komanya di mana, titiknya. Wadalilu ala dzalika wujudul makhlukati. Ini supaya tidak iman taklid ini ngaji begini ya. Supaya imannya itu meyakini dengan dalil gitu kan. Aduh, Masya Allah. Karena iman taklid itu apa? Kalau menurut Ibnu Arabi maka tidak sah imannya. Kalau ngomong ada Allah kata orang tuh ikut-ikutan, kata Imam Ibnu Arabi tidak sah imannya. Berarti masih kufur kan? Tapi menurut Imam Sanusi, soha imanuhu ma'al isyan. Imannya sah tapi menanggung dosa. Dia sholat, puasa, segala macam. Tapi imannya taklid. Sah tapi dia punya beban apa? Dosa. Nah, ini tujuannya kita ngaji ini supaya tidak punya apa? Dosa. Karena taklid. Sebab dosanya orang yang taklid itu bitarkin nadri andalilin, tidak mau berpikir mencari dalil. Nah, ini ngaji itu sedang mencari apa? Dalil. Wa dalilu ala dzalika wujudul makhluqati, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah adanya makhluk. Apa itu makhluk? Masiwallah, sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Tapi ulama berbeda pendapat tentang ruh. Ada yang menyebutkan ruh itu makhluk. Ada yang menyebutkan ruh itu bukan makhluk. Nah, ini tidak dibahas di sini ya. Nanti aja di kitab yang lain ya. Karena umat. Yang penting tahu dulu bahwa ulama berbeda pendapat tentang ruh. Ruh itu kata sebagian ulama makhluk karena selain Allah. Tetapi sebagian ulama menyatakan ruh itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti apa? Ya? Ayo. Makanya di Quran itu ada yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan kepada mereka bahwa ruh itu urusanku, kata Allah, urusan Gusti Allah. Kan yang repot mah ruh. Ya enggak? Kita ngaji yang pegel itu ruh. Badan mah tidak punya rasa. Kita kerja yang capek apa? Ruh. Kita sakit yang sakit apa? Ruh. Kita mati yang disiksa apa? Ruh. Nah, ini kan kosong. Kalau tidak ada ruh, badan ini apa? Biasa. Nah,
Nanti ada. Kenapa ada ulama yang mengatakan ruh itu bukan makhluk? Karena ruh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebutnya ruh makhluk ini adalah manifestasi Allah. Bukan jelmaan apa ya? Cerminan gitu. Tapi tidak ada kitab inilah. Iya kan? Ini udah dasar-dasar aja dulu ya. Maksudnya makhluk itu adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya apa? Makhluk. Di sini maksudnya dalil yang menunjukkan wujudnya Allah dapat diketahui dengan adanya berbagai ciptaannya. Kalau dalam tauhid dasar kan ciptaannya ya. Kalau nanti sudah ningkat tauhidnya bukan ciptaannya penyebutannya. Yang tadi manifestasi. Cuman itu yang kadang-kadang jadi apa namanya ya, orang menyebut menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menggali kaulah di mana? Karena itu tuh bukan ciptaannya, tapi manifestasi, cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksudnya dalil itu menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itu yang wajib adanya. Siapa yang wajib adanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa Allah? Kata wahyu. Boleh diulangi? Adanya makhluk menjadi tanda adanya Khaliq. Adanya yang diciptakan menjadi tanda adanya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang wajib adanya. Siapa yang wajib adanya? Allah. Menurut siapa? Allah menurut syar'i atau menurut wahyu. Jadi akal hanya sampai pada wajib adanya yang menciptakan. Itu dalilnya, dalil secara umumnya. Setiap sifat yang wajib bagi Allah disertai dengan dalil. Karena untuk apa? Untuk menyempurnakan kemakrifatan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di antara syarat makrifat harus mengetahui dalilnya. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'hu taraddudun muwaffiqun lil waqi. Di syarat tiga-nya ada ya. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taraddudun muwaffiqun lima fil waqi nasyi'un an dalil. Tuh. Karena untuk syarat menjadi makrifat itu harus mengetahui. Adapun dalil apabila dilihat dari sisi itu, dalil dibagi dua, yaitu satu dalil ijmali, sudah yang kemarin, globalnya, garis besarnya, dasarnya, yang hukum mengetahuinya adalah fardu ain, sudah yang kemarin ya. Mengetahui dalil ijmali itu hukumnya fardu ain. Setiap orang mukallaf, muslim mukallaf wajib. Jika tidak, dosa. Kedua, dalil tafsili secara rinci, yang hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Satu RW ini cukup orang satu menyelamatkan semuanya, gitulah ya. Tapi kalau tidak ada satupun, semuanya apa? Dosa. Sama seperti berjamaah tuh, kan fardu kifayah tuh ya. Nah, tapi kalau ada yang berjamaah, yang tidak berjamaah juga hilang apanya? Dosanya. Sama seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu menggunakannya fardu ain, mengetahuinya fardu kifayah. Sama dengan ilmu nahwu, ilmu sorof itu fardu ain menggunakannya, mengetahuinya fardu kifayah. Makanya penting di satu kampung, di satu daerah ada yang menguasai ilmu-ilmu yang tadi. Dalil yang digunakan dalam kitab Tijan Daruri ini adalah termasuk dalil ijmali, garis besarnya. Kenapa? Karena Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyadari bahwa mengetahui dalil secara ijmal itu wajib kepada tiap orang.
Kalau mengetahui dalil ijma itu wajib kepada tiap orang dan disediakan dalam kitab Tijah, berarti tiap orang harus ngaji kitab apa? Tijah. Gitu ya, paham ya? Aduh, juga ya, orang-orang ngaji Tijah. Kita lanjutkan. Dilihat dari metode, dalil juga terbagi dua. Tadi terang, sekarang lagi dilihat dari metodenya, dalil juga dibagi dua. Satu, ada dalil akli yang disebut dari akhir metode menemukan dan mengetahui dalil dengan menggunakan akal goriji, bukan akal tabi'i. Ulangi, menemukan atau mengetahui dalil dengan akal goriji, bukan dengan akal tabi'i. Akal goriji itu yang diberikan kepada manusia. Kalau akal tabi'i yang diberikan kepada hewan, tabiat. Tabiatnya begitu hewan. Tidak berkemajuan, perkutut. Kalau di hutan bikin sarangnya manuk emprit. Tahu emprit? Dari zaman ada sampai zaman modern, orang udah bikin apartemen, dia bikin sarangnya begitu aja. Tidak ada peningkatan. Ya kan? Itu emprit. Tapi orang karena goriji akalnya berkembang. Dulu rumah panggung, udah panggung diganti tembok sepotong, udah tembok sepotong ganti temboknya sampai ke atas, saungnya masih genteng. Zaman sekarang udah nggak ada genteng. Itu manusia beda dengan burung emprit. Bikin rumah sejak dulu sampai sekarang orang udah kemana dia begitu aja karena tabiat hobi. Kalau manusia akalnya goriji. Kedua, dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang hanya digunakan oleh orang-orang mukmin. Jadi kalau bicara tauhid, bicara ketuhanan dengan orang yang belum beriman, jangan menggunakan Quran dan hadis. Oh, iman juga belum, mana percaya dia kepada Quran dan hadis. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah dalil akli, logika. Ya kan? Yang digunakan adalah logika. Kalau ada orang yang menyebutkan pencipta itu tidak ada, bagaimana bisa satu barang ada kalau tidak ada yang menciptakan itu? Kenapa Tuhan satu? Kalau dua berarti ada dua kerajaan. Kalau tiga berarti ada tiga kerajaan. Tuhan ini sakti, Tuhan ini sakti. Daripada jadi bumi malah hancur. Yang ini bikin dari emas, yang ini bikin dari instan, yang ini kepanasan lagi, ini bikin lagi yang lebih lagi. Terus bersaing. Itu yang mustahil. Nah, jadi kalau berbicara ketuhanan dengan yang belum beriman, gunakan akal. Tapi kalau dengan yang sudah beriman, gunakan Quran dan hadis. Adapun orang-orang kafir, yang kafir itu yang tidak beriman, mereka tidak bisa diberikan dalil dengan Al-Quran dan hadis karena mereka didahului dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa meyakini wong tidak percaya kepada Al-Qurannya juga, tidak percaya kepada hadisnya juga? Maka yang digunakan kepada mereka adalah dalil akli, logika. Dalil adalah ciri menurut kaidah. Apabila diketahui yang menandai, maka diketahui juga tandanya. Tapi tidak sebaliknya. Contoh, adanya Allah karena ada cirinya, kan gitu ya? Apa cirinya? Makhluk. Tapi tidak berarti kalau tidak ada makhluk Allah tidak ada. Apa maksudnya? Adanya Allah karena adanya ciptaannya, yaitu apa? Makhluk. Tetapi tidak sebaliknya. Artinya gini, tidak berarti tidak ada makhluk Allah tidak ada. Karena adanya Allah, tidak adanya Allah, tetap Allah. Adanya makhluk, tidak adanya makhluk, tetap Allah itu ada. Paham ya? Contoh, kita tuliskan ciri kain kafan adalah putih. Tapi tidak setiap yang putih adalah kain kafan. Cirinya entut bau. Tapi tidak setiap lutut itu tidak setiap yang bau itu lutut. Itu maksudnya gitu lah.
Paham ya? Setiap kholik tandanya ada makhluk. Nah, setiap kholik tandanya adalah adanya makhluk. Setiap pencipta tandanya adalah adanya yang diciptakan. Adanya makhluk merupakan tanda kholik. Tetapi tidak berarti kalau tidak ada makhluk tidak ada kholik. Karena kholik tidak bergantung kepada makhluk. Tapi kalau makhluk bergantung kepada kholik. Gampang lah ya? Oh, udah sering ngaji ini mah ya. Udah asam. Kesimpulan, keberadaan Allah itu tidak membutuhkan dalil. Keberadaan Allah itu tidak membutuhkan dalil. Tapi kita manusia untuk mengetahui memerlukan dalil. Makanya ada dalil naqli, ada dalil akli. Akan tetapi iman yang mukmin terhadap wujudnya Allah butuh terhadap dalil. Untuk apa? Untuk memperkuat keyakinannya. Adanya makhluk pertanda adanya Allah, tetapi tidak berarti tidak adanya makhluk Allah tidak ada. Jalan pikiran dari adanya makhluk yang menunjukkan kepada adanya Allah dapat ditempuh dengan beberapa jalan pikiran. Satu, makhluk itu tidak kosong dari sifat baru seperti adanya gerak. Nah, ini bedanya nih. Kalau makhluk itu apa? Makhluk itu tidak kosong dari sifat-sifat yang baru, hawadis. Contoh, adanya bergerak. Nah, dua, gerak itu pindah dan diam, ya kan? Nah, gerak ada pindah, ada diam. Tiga, karena makhluk itu pasti berubah, maka mesti menjadi baru, hadis. Artinya kullu mutabayyirun fahuwa hadisun. Setiap yang berubah-ubah berarti baru, gitu ya. Setiap yang baru berarti makhluk, gitulah. Ulangi, makhluk itu berarti makhluk itu adalah baru. Al makhluku wa hadisun, makhluk itu baru. Setiap yang baru itu berubah-ubah, dan setiap yang berubah-ubah itu pasti baru, gitu. Paham ya? Nah. Kemudian sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu makhluk. Pasti sesuatu tersebut adalah diciptakan adanya. Dengan demikian langit dan bumi itu adalah karena ciptaan atau diciptakan. Kemudian setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Tidak ada yang bisa mengadakan dari tidak ada kecuali Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan pencipta alam semesta disebut Allah. Allah disebut Allah berdasarkan kepada wahyu. Sifat wujud disebut sifat nafsiyah, yaitu sifat yang tetap bagi zat Allah, bukan sifat salabiyah ataupun sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Itu sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya. Itu aja lah ya. Jadi untuk orang mukmin cukup meyakini Allah itu ada, adanya itu wajib. Dalil ijma'nya adanya makhluk. Tidak akan ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan yang wajib adanya. Yang wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.